Secara baru-baru ini memang netizen heboh gara-gara pernyataan gorden rumah dinas anggota DPR kayak kain pel begitu ya. Kok bisa kayak kain pel sampai mau diganti sama yang baru. Yang bikin kaget juga ini anggarannya puluhan miliar rupiah untuk ganti gorden. Tapi memang bukan kali ini saja saudara, DPR mengajukan anggaran-anggaran yang kontroversial. Kenapa ya kira-kira? Yuk diskusi. Baru-baru ini netizen dihebohkan dengan pernyataan gorden rumah dinas anggota DPR ini kayak, nih katanya sih kayak kain pel. Lah kok bisa gordennya kayak kain pel? Sampai mau diganti sama yang baru. Yang bikin kaget lagi, anggarannya puluhan miliar rupiah. Tapi emang sih, ini bukan yang pertama kali anggaran-anggaran DPR ini menuai kontroversi. Kenapa ya? Kita diskusi yuk, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV sekarang juga. Nah, kita mulai langsung diskusinya. Nggak ada alasan mendasar yang bisa menguatkan argumentasi itu, pentingnya gorden itu. Karena rumah dinas anggota DPR RI cuma 20% anggota DPR itu yang menempati rumah dinas atau rumah jabatan anggota tersebut, baik yang di Kalibata maupun di daerah Kebun Jeruk sana. Dari teman-teman dari berbagai fraksi menyatakan menolak dan keberatan. Saya rasa silahkan saja Pak Sekretaris Jenderal membahas kembali dengan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI untuk permasalahan gorden ini. Pertama saya ingin meluruskan bahwa permintaan untuk pergantian curtain atau gorden ini memang bukan dari anggota. Nah lo, kata anggota DPR nggak ada yang mengaku mengusulkan untuk ganti gorden di rumah masing-masing. Padahal sebelumnya ini kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Kata Sekjen DPR RI, ganti gorden merupakan permintaan banyak anggota Dewan kepada Kesekjenan sejak tahun 2020. Jadi siapa ini yang benar yang ngusulin dong untuk ganti gorden? Nah, dari Sekjen DPR inilah juga bermula kontroversi yang katanya gorden rumah dinas anggota DPR ini katanya kayak kain pel. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan, saya nggak tega menyampaikan itu seperti sudah 13 tahun seperti kain pel. Jadi sebagian gorden sana sudah hilang dan nggak bisa dilacak. Itu tadi pernyataan terkait gorden rumah dinas anggota DPR RI ini kayak kain pel. Bikin kaget, tapi yang bikin heboh adalah anggaran ganti gorden ini mencapai 48,7 miliar rupiah. Banyak banget. Tapi katanya anggaran sebesar 48,7 miliar rupiah ini diperuntukkan untuk 505 unit rumah dinas anggota DPR RI. Kemudian nantinya akan digunakan untuk mengganti gorden di 11 ruangan rumah dinas tersebut. Kalau dihitung, ini artinya anggaran untuk satu rumah ganti gorden baru sebanyak 80 juta rupiah. Jika ditambahkan dengan pajak, ini artinya 90 juta rupiah untuk satu rumah. Kalau kita bandingkan 90 juta untuk satu rumah, misalkan untuk dua rumah dinas 180 juta rupiah ganti gorden, ini kalau digabung bisa sama dengan lunas bayar rumah tipe 36. Atau anggaran itu bisa dibelikan minyak goreng untuk masyarakat yang nanti diwakilkan oleh para anggota DPR RI. 48,7 miliar itu bisa dibelikan 1.948.000 minyak goreng kemasan per 1 liter. Jika ini kita konversikan harganya Rp25.000 per 1 liternya. Banyak sekali. Jangan terlalu kelihatan menimbulkan kecemburuan sosial memang. Jadi ya yang sederhana mungkin tidak sampai segitu. Anggaran ya berapa 48 M. Itu sangat luar biasa ya untuk sebuah gorden doang gitu loh. Maksudnya dengan banyak yang perlu dibenahi lagi loh selain gorden itu doang gitu. Emang itu harus ya. Ganti gorden itu harus. Nggak harus kan gitu. Maksudnya ya yang lebih penting dulu baru ke arah situ gitu loh. Ya, anggaran gorden DPR RI ini bukanlah yang pertama kali dan satu-satunya. Ada sederet anggaran DPR RI dari tahun ke tahun yang menuai kontroversi, bahkan bikin heboh.
Ya, masih ingat dong ketika ada anggaran pengharum ruangan DPR RI sebesar 2,3 miliar rupiah pada tahun 2015. Kemudian ada juga 9 miliar rupiah dianggarkan untuk pengadaan kelengkapan sarana ruang makan rumah dinas anggota DPR RI pada tahun 2016. Nah, kemudian pada tahun 2021 ini juga ada pengadaan multivitamin yang angkanya mencapai 2,1 miliar rupiah. Macam-macam ya, tapi apakah semua itu adalah hal yang urgent, apalagi anggarannya besar sekali? Ini sungguh sebuah ironi. Sebagai pejabat negara, DPR mungkin saja memang harus berdandan necis hingga ke rumah dinas mereka. Akan tetapi mereka juga adalah wakil rakyat yang seharusnya tak pantas tampil jomplang dari rakyat mereka. Proyek fantastis memang kerap muncul dari DPR selama ini. Sayangnya pengalaman yang sudah-sudah seperti terjadi pada proyek penataan kompleks parlemen tak cukup dijadikan contoh oleh DPR saat ini untuk menahan nafsu mereka dalam merancang proyek yang akan menyedot banyak uang negara. Ya, sebagai informasi, seluruh anggaran belanja DPR RI tahun ini mencapai 5,74 triliun rupiah. Ini digunakan untuk berbagai kebutuhan dan beragam kegiatan DPR RI. Tapi di balik itu semua tentu yang kita tunggu adalah bagaimana kinerja baik DPR RI untuk mewakili kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih udah diskusi, kita ketemu di diskusi selanjutnya.